usia aku kayak kejepit gitu ya. Jadi kayak Padet banget nih, mesti pengen ngikut ini, pengen ngikut itu, tapi juga pengen pinter ini, pengen pinter itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi santuy bareng Mama Muda. Sini. Kali ini Mama Muda kedatangan tamu yang cantik, anggun, menarik. Tamu Mama memang selalu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan yang pasti milenial. Tapi poin utamanya, tamu Mama selalu adalah milenial yang berprestasi. Pengen tahu siapa dia dan bagaimana prestasinya? Dengan Ruby, tepatnya Ruby siapa? Ruby Robiah Al-Adawiyah. Ruby, kita panggil Ruby ya Mama biar enak ya. Oke, Ruby, mungkin ke depan kita bakalan cerita-cerita sedikit tentang Ruby ya. Yang Mama tahu Ruby adalah salah satu perempuan yang berprestasi di bidang kontes ya. Baik itu kontes berbakat maupun kontes kecantikan ya. Tapi memang cantik sih. Jadi kalau misalnya Mama jadi juri juga pasti Mama akan milih kamu ya. Oke, Ruby, kesehariannya apa nih? Kesehariannya aku kerja di bagian IT di salah satu dinas pemerintahan Kota Batam. Iya, betul. Iya. Kalau boleh tahu nih umurnya sekarang berapa nih? Kelihatannya kayak umurnya berapa? Kayak masih umur 16 tahun loh. Masa sih? Tapi nggak mungkin ya karena udah lulus kuliah ya. Betul. Oke, dan perlu diketahui Ruby ini adalah lulusan salah satu universitas di Australia ya. Di Australia. Jadi kalau mau tahu untuk historical belakangnya beliau, jadi Ruby ini dulu SD-nya di mana? SD-nya di Batam. SD-nya di Batam, Iya. SMP-nya di? SMP sama SMA aku merantau keluar di Bogor. Di Bogor. Iya, betul. Dan kuliahnya? Kuliahnya di Jakarta, habis itu melanjutin lagi di Sydney, Australia. Australia. Wow. Jadi kita pengen tahu juga sih rasanya, gimana sih rasanya ketika kita itu dianggap cantik tapi juga berprestasi. Iya. Gimana rasanya? Rasanya sih pasti awalnya kita kayak ngerasa orang selalu memandang kecantikan dulu kan ya. Jadi kayak biasanya tuh cantik itu identik dengan tidak pintar. Yes. Iya. Tapi aku pengen bisa mengimbangi. Kenapa sih kita tuh nggak bisa cantik aja? Maksudnya nggak bisa cantik tapi juga sekaligus paket lengkapnya tuh pintar gitu. Smart gitu ya, iya. Seperti Ruby gitu ya. Itulah kenapa Mama mengajak Ruby untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Salah satunya juga membuktikan kepada pemirsa dan teman-teman di rumah, tidak selalunya cantik itu tidak pintar. Ternyata Ruby cantik dan pintar. Dan beberapa kontes kecantikan maupun adu bakat yang pernah diikuti Ruby, salah satunya adalah Duta Wisata, lalu Miss Internet. Miss Internet juga, lalu saya juga mengikuti tingkat nasionalnya yaitu Miss Internet Indonesia. Miss Internet Indonesia. Kemudian apa itu? Persahabatan? Puan Persahabatan. Puan Persahabatan juga, ya. Dan alhamdulillah berhasil gitu ya. Mungkin kalau untuk yang Puan Persahabatan kemudian Duta Wisata sudah sering kita dengar ya. Tapi salah satunya menjadi Miss Internet. Apa sih Miss Internet itu? Nah, teman-teman semua pada tahu belum apa itu Miss Internet? Nah, coba diceritain deh. Iya. Miss Internet itu adalah salah satu duta ABJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang mana menjadi frontliner atau sebagai public speaker, public relation yang menjadi garda terdepan untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan salah satu program kita yaitu Internet Bersama, yaitu bersih, selektif, dan aman. Wow, kelihatan ya dari public speakingnya kalau Ruby ini memang sudah terbiasa mengikuti adu bakat, terbiasa di depan kamera, apa yang disampaikannya berisi gitu loh. Oke, lalu Ruby mungkin bisa dong ceritain ya, mungkin bagi teman-teman yang di rumah yang saat ini masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ajang-ajang seperti itu, mungkin prosesnya seperti apa, kemudian tips dari Ruby yang bisa dijadikan masukan lah bagi mereka, kira-kira apa tuh? Sebenarnya sih aku ikutan kayak gini tuh termasuk terlambat ya, mengingat usia aku yang sangatlah muda, enggak lah. Maksudnya kayak tapi harusnya masih muda kok. Oh ya, harusnya yang ikutan kayak gini tuh yang masih muda seperti usia yang remaja, SMA. ya SMA, kuliah gitu.
Tapi kayak aku juga pengen gitu bisa berkontribusi, terutama kan aku lahirnya di Batam, besarnya di Batam, tapi sayangnya aku mengambil pendidikan di luar Batam gitu. Jadi aku pengen balik bisa untuk berkontribusi gitu. Untuk, sempat ya, missing gitu waktunya iya, ya, ada kehilangan waktu di sini Iya, ya. iya. Oke. Terus Dan aku juga pengen mengaplikasikan apa yang aku pelajari selama di luar Batam gitu. Tidak hanya pendidikan formal tetapi juga wawasan gitu. Jadi aku pengen bisa memberikan manfaat gitu melalui ajang ini. Jadi menurut aku ini suatu kesempatan yang besar, walaupun umur aku waktu itu masih kayak gimana ya bilangnya, usia aku kayak kejepit gitu ya. Jadi kayak padet banget nih, mesti pengen ngikut ini, pengen ngikut itu, tapi Iya, juga pengen iya. pinter ini, pengen pinter itu gitu ya. Betul banget. Terus tipsnya apa nih? Misalnya kalau dari pengalaman Ruby sendiri ketika mengikuti beberapa kontes itu, awalnya seperti apa? Mungkin bagi yang masih awam, awalnya seperti apa? Apakah harus mencari tahu informasi dari luar untuk mendapatkan itu, atau hanya sekedar tahu saja langsung mengikuti gitu? Oh ya, waktu itu sih aku taunya dari sosial media ya. Kebetulan teman aku share gitu. Kalau misalnya ada ajang ini, ada pemilihan seleksi Encipuan Duta Wisata Kota Batam. Yang kebetulan gitu. sesuai kriterianya Nah, gitu iya. ya. Untungnya umur aku masih masuk. Masih gitu. memenuhi Iya, gitu masih ya. memenuhi syaratnya. Persiapan apa kalau untuk adu? Karena begini ya, setahu Mama nih, untuk beberapa kontes-kontes adu bakat maupun kontes kecantikan itu tetap juga harus dibekali dengan wawasan yang cukup luas. Jadi persiapan apa pada waktu itu? Nah ya, yang pasti waktu itu ada persyaratan umumnya ya, kayak berkas dokumen pribadi gitu. Lalu juga yang pasti kita harus punya ilmu atau wawasan mengenai apa yang kita ikuti, misalnya duta wisata, berarti kita harus tahu banyak baca, banyak gitu baca ya, tentang pariwisata Kota Batam. Lalu misalnya kita mau ikut Miss Internet, yang pasti kalau Miss Internet itu kriterianya yaitu harus pertama smart, pintar, dan yang kedua charming, bukan cantik tapi charming, punya karisma gitu. Iya, punya karisma. Iya. Dan yang ketiga itu harus IT lovers. Kenapa harus IT lovers? Karena yang kita sosialisasikan itu berhubungan dengan IT, dan kita pengen bisa mengkomunikasikan dengan sesuai pemahaman, maksud saya lebih mudah dimengerti gitu oleh bisa, orang lain iya, gitu ya. Jadi kalau kita nggak mencintai apa yang ingin kita sampaikan, ya nggak bakalan sampai karena nggak dari hati gitu ya. Oke, poin utamanya adalah lakukan semuanya dengan hati seperti Mama. Oke. Lalu mungkin ngobrol lebih jauh terkait dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Pengen tahu dong dari seorang Ruby gitu ya, yang sudah merasa mungkin secara fisik oke, sempurna gitu ya, kemudian secara bakat, lalu secara keilmuan cukup smart gitu kan. Pandangan Ruby terhadap menang dan kalah sebuah kontes itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya pribadi, menang dan kalah itu pasti ya, pasti ada. Gak mungkin semuanya menang gitu. Pasti ada juaranya, itu sebenarnya formalitas sih, semuanya bagi saya itu juara. Sudah juara karena juara, sudah mengalahkan sebuah ketidakberanian sebenarnya, betul. Iya, ketidakpedean diri sendiri gitu. Dan menurut saya itu kalah bukan sebuah masalah ya. Kalah bukan sebuah masalah, justru kalah itu adalah peluang baru, maksudnya pintu untuk sebuah peluang baru gitu. Jadi mungkin kalah sekarang, tetapi pasti ada ini menuntun kita untuk peluang yang baru. Misalnya aku waktu itu kayak sempat mengikuti misalnya kayak ajang gitu ya. Walaupun saat itu aku nggak menang, tapi itu jadi pembelajaran buat kedepannya gitu. Jadi paling tidak portofolio pengalaman itu menjadi sebuah peluang baru. Jadi mungkin yang dimaksud Ruby ini teman-teman di rumah, bahwa kadangkala kekalahan itu
adalah suatu bukti kecintaan Tuhan kepada kita. Iya. Artinya dalam posisi kalah itu bisa beberapa hal hikmah yang diambil. Yang pertama, kita diminta untuk berusaha lebih keras lagi. Yang kedua, itu adalah awal baru dari sebuah langkah untuk lebih baik lagi. Dan yang ketiga, bisa jadi itu memang yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita, karena kita akan diberikan peluang yang lain yang justru akan lebih besar dari yang kita kalahkan itu. Paling tidak bagi seseorang yang sudah mengikuti kontes atau pertandingan itu sudah menang. Kalau untuk Ruby ya, sudah menang. Betul sekali, Mama setuju, udah menang karena sudah mengalahkan ketidakpedean kita. Jadi Mama tambah kosakata nih, udah tambah ilmu lagi dari Ruby. Oke, lalu Ruby sendiri saat ini kan bekerja, kemudian juga beraktivitas yang lain. Dengar-dengar Mama juga udah ngeliat nih ada beberapa kegiatan Ruby, salah satunya menjadi moderator ataupun host di webinar tentang bagaimana mensosialisasikan bagaimana sebaiknya kita bersikap dan berperilaku di pada saat pandemi COVID-19 ini gitu ya. Coba ceritain sedikit. Jadi selama pandemi ini aku sempat mengisi sebuah acara webinar yang diselenggarakan oleh salah satu himpunan yang ada di Poli Batam, yaitu UAS. Di situ saya memaparkan tentang bagaimana sih kita memanfaatkan sebuah digital media yang selama pandemi ini, dan juga aku juga insya Allah bakal mengisi sebuah webinar yang diselenggarakan di salah satu komunitas di Jakarta, yaitu Sobat Cyber Indonesia. Di situ aku bakal ngomongin tentang cyber security awareness. Iya. Luar biasa ya. Jadi paling tidak Ruby ini karena dia sudah memiliki passion terhadap IT sendiri, kemudian mungkin sudah mendapatkan beberapa pembekalan ketika menjadi Miss Internet, paling tidak dia memahami gitu loh apa-apa yang harus dilakukan, dan untuk itu dia mencoba untuk berbagi. Salah satunya menjadi salah satu narasumber, moderator ataupun host di acara-acara virtual yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu ya Ruby ya. Betul. Terus Ruby, ini kan ngomongin soal Ruby masih muda ya, seorang milenial gitu ya. Kemudian saat ini sudah bekerja ataupun juga sudah memiliki banyak bekal terkait dengan wawasan dan lain-lain. Boleh tahu dong Mama, Ruby kalau main-main gimana? Kan harus tahu nih, anak kecil kan, anak kecil, untuk milenial, misalnya anak-anak muda kan juga nggak akan kehilangan momen masa mudanya ya. Ceritain ke Mama dong, ada nggak jalan-jalannya, main-mainnya? Ya kalau misalnya dulu sih pas zaman saya masih kuliah di luar, itu saya selalu sempatkan untuk jalan-jalan sama teman-teman gitu. Dan yang pasti aku tuh tipikal orang yang backpacker. Ya. Bisa ya? Iya bisa. Justru aku suka yang backpacker karena lebih menantang dan lebih gimana ya? Pokoknya kalau gimana ya bilangnya ya? Kirain kalau cewek yang agak cantik-cantik, unyu-unyu gitu nggak bisa diajak tempat tidurnya harus ke hotel yang bagus gitu. Enggak. Ternyata bisa backpackeran ya, bisa diajak tidur di musola guys. Musola di sana nggak ada tapi Iya, sayangnya. Jadi kayak kita selalu cari kayak tempat penginapan yang murah gitu, dan juga kita nyewa mobil itu patungan bareng-bareng gitu, gitu ya. bareng-bareng gitu. Dan juga karena di sana kan susah ya untuk akses makanan halal, jadi kita kadang masak sendiri gitu. Jadi kita mesen kayak lewat Airbnb gitu, jadi mereka udah ada sediain semacam dapurnya gitu, jadi kita bisa masak-masak juga gitu. Boleh juga dong diceritain ke teman-teman di rumah. Kan Ruby sudah sempat tinggal berapa lama di Sydney? Kalau di Sydney sekitar 2 tahun. Boleh kita share gimana sebenarnya karakter yang sangat berbeda, misalnya karakter yang berbeda antara orang luar negeri di Sydney dengan di Batam pada khususnya. Karakter apa yang paling mencolok perbedaannya? Yang pasti soal misalnya menepati janji. Kalau misalnya janjian sama orang sana, itu pasti tepat waktu. Kalau misalnya janjiannya jam On 9, time. on time ya, jam 9 pasti
kita jam 9 udah ada di sana gitu. Udah Itu karakter yang itu mencolok karakter, sekali iya. ya. Sedangkan kalau sama orang Indonesia udah tahu kan ya, kalau misalnya kita janjian jam 9 itu baru OTW. Iya kan Kak? Kena sindir kan lo, iya kan? Nah makanya on time, jangan kayak mama lo. Oke, Ruby, ngobrol-ngobrol lagi nih mengenai Miss Wisata, Miss apa Miss wisata? Internet. Yang satu lagi Duta Wisata. Iya. Sebagai duta wisata, paling tidak wawasan yang harus dimiliki oleh seorang Ruby adalah wawasan tentang kepariwisataan. Pada waktu itu duta wisata di Kepri atau Batam? Di Kota Batam. Kota Batam. Coba deh ceritain, Mama mau dengar gimana coba ketika seorang Ruby ini mempromosikan keluar sana tentang wisata di Kota Batam versi duta wisata. Ada ke kamera dong. Oke. Serius dikit gitu kan. Oke. Kita coba, ini dia Ruby, duta wisata Kota Batam yang akan bercerita sedikit tentang wisata Kota Batam. Oke, teman-teman yang belum pernah ke Batam, kalian tahu nggak sih kalau Kota Batam merupakan salah satu kota 3 terbesar yang memiliki kunjungan wisatawan terbanyak di Indonesia. Wow. Nah, kalian tahu nggak apa aja yang ada di Batam? Nah, yang pertama yaitu salah satu ikon yang terkenal di Batam yaitu Jembatan Barelang. Nah, Jembatan Barelang ini menghubungkan pulau-pulau seperti Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Juga Batam terkenal dengan gemerlapnya kota malam. Jadi, selama 24 jam, kota Batam itu nggak pernah mati. Nah, dan juga, kalian tahu nggak sih ikon Hollywood kayak di Amerika. Nah, kalau di Batam juga punya ikonnya loh, seperti Welcome to Batam. Nah, jadi kalian bisa foto-foto di sana untuk mengabadikan momen kalian selama di Batam. Dan juga kota Batam terkenal dengan wisata baharinya. Ada banyak pulau-pulau yang bisa kalian kunjungi seperti Pulau Rano, Pulau Abang, dan lain-lainnya. Jadi visit Batam Wonderful Indonesia. Wow, luar biasa ya. Nanti di slip-slip kalau misalnya suatu saat menjadi duta wisata atau menyampaikan promo tentang Batam ya, bahwa Batam punya teh yang namanya teh obeng. Oh iya, betul banget. Oh iya, kebetulan banget kalau misalnya aku di luar, kok aku tuh sempat keceplosan bilang, "Mas, pesen teh obeng." Nah, Masnya itu nggak ngerti ya. Iya. Nah, itu luar biasanya Batam, bahwa Iya. Batam punya ikon khusus yang namanya teh obeng. Iya. Oke, kita udah ngelihat bagaimana seorang Ruby mempromot sebagai duta wisata. Lalu Mama mungkin sekarang akan sedikit bercerita dengan Ruby. Mungkin Ruby bisa obrolin pengalamannya terkait hal-hal yang gak enak apa aja sih ketika mengikuti ajang. Apakah misalnya pernah mengalami persaingan tidak sehat atau apa gitu. Hal yang mungkin Ruby alami ketika Ruby berada di area kontes bersama orang-orang yang notabene baru Ruby kenal ketika sedang ada di saat pertandingan. Bagaimana? Oke. Aku sih tipikal yang nggak drama ya kalau misalnya mengikuti suatu kontes. Jadi menurut aku sih fine-fine aja. Makanya aku dinobatkan sebagai puan persahabatan. Mungkin karena itu ya aku nggak baperan. Iya, nggak baperan dan nggak suka aja berselisih gitu kalau misalnya anti konflik ya. Iya, betul. Kayak Mama tuh, Mama juga anti konflik loh. Oke. Lalu hal-hal menyenangkan ini Mama dulu ini ya. Biasanya kan kalau untuk ikut kontes pasti orang pasti akan menjawab seneng aja karena jadi banyak temen. Selain itu deh gitu. Oke, nambah pengalaman yang pasti. Iya. Dan juga aku juga nambah wawasan gitu kalau begini mengikuti suatu kontes kecantikan gitu. Oke. Iya. Ngatasin demam panggung atau nervous di panggung itu seperti apa? Oke, kalau untuk aku sendiri sih aku selalu banyak berdoa sebelum naik panggung, dan juga yang pasti kalau misalnya kita mau ngomong itu kita harus tahu apa yang kita omongin gitu. Jadi banyakin wawasan dan juga nggak usah mikirin apa kata orang gitu. Kalau misalnya kita salah dan benar itu relatif gitu ya. Iya, salah dan benar itu relatif. Soalnya kan waktu itu aku mengikuti ajang duta wisata, itu dikasih pertanyaan ya. Nah, di situ tuh pertanyaannya itu nggak ada jawaban salah atau benar. Yang dilihat itu bagaimana kita menyampaikannya gitu. Yes. Bagaimana kita bisa pede gitu. Soalnya itu berhubungan langsung dengan sebuah public speaking gitu.
Dan yang pasti kalau misalnya nggak mau nervous, nggak usah ngelihat audiens, paling lihatnya itu kayak ke jidatnya gitu, nggak usah lihat matanya aja gitu, untuk menghindari eye contact gitu. Oke, luar biasa banget ya ngobrol-ngobrol sama seorang Miss kontestan kecantikan yang dan juga memiliki dan bisa mengikuti adu bakat ya. Mamanya sampai terpesona gitu ya. Bahwa ternyata ketika seseorang sudah memiliki passion di bidangnya, dia akan terlihat smart sudah ya. Ruby, apakah saat ini kamu sudah cukup puas dengan apa yang sudah kamu perjuangkan? Misalnya saat ini kan Ruby juga punya ini ya usaha salon kecantikan ya, punya usaha salon klinik kecantikan, kemudian juga sekarang sedang bekerja di salah satu dinas pemerintahan instansi gitu ya. Apakah itu sudah sesuai dengan cita-cita kamu atau kan kamu masih memiliki cita-cita lain yang ingin kamu raih? Iya, aku masih punya cita-cita sih ya. Yang pasti aku pengen menjadi sosok manusia yang berguna untuk masyarakat gitu, yang bisa berkontribusi gitu. Apalagi aku anak Batam, lahir di Batam, aku pengen bisa ngasih kontribusi kepada masyarakat Kota Batam. Oh ya, nanti habis ini Ruby bakalan ngikut Mama nih kayaknya, karena memang nanti Mama perlu gitu kan sosok-sosok perempuan yang seperti ini, kita salur-salurin sedikit gitu ya terkait dunia apapun gitu kan. Mama meskipun Mama muda pengalamannya udah cukup banyak gitu ya. Oke, kemudian Ruby, sebelum kita closing gitu ya terkait dengan bincang-bincang Mama dan Ruby yang sudah cukup padat ya kali ini, mungkin di next lagi juga bisa hadir kembali Ruby di segmen yang berbeda. Gimana coba seorang duta wisata untuk mengajak orang atau wisatawan kembali beramai-ramai visit to Batam setelah COVID-19 ini dianggap hampir selesai atau kita sudah diberlakukan untuk melakukan new normal. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki era new normal yang dimana kita akan kembali beraktivitas seperti normal, tetapi sesuai dengan anjuran atau protokol kesehatan, yang mana kita harus tetap menggunakan masker dan selalu mencuci tangan, dan juga kita harus melakukan physical distancing untuk mencegah transmisi penyebaran COVID-19. Nah, buat teman-teman yang mau ke Batam, nggak usah khawatir karena Batam aman. Yeay! Yang datang ke Batam jangan lupa mampir ke rumah Mama, ya. Baik, buat teman-teman di rumah, itu tadi beberapa cerita bareng Ruby ya yang luar biasa dan semoga bisa memotivasi kita semua. Buat kalian yang ingin terus nonton channel Mama, jangan lupa agar kami bersemangat untuk bikin konten-konten lainnya untuk tetap like, comment, and subscribe. Santuy bareng Mama Muda. Sini, sini, sini.